warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dakwah FISB UII bersama saya Masitoh Nurrohma dan juga rekan saya Rizky Dian Nursita. Mbak Dian, hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang celebrity worshipping dan bagaimana pandangan dalam Islam. Menarik sekali ya. Ini semacam isu yang sangat populer di kalangan anak muda. Walaupun mungkin nggak dikemas dalam konteks worshipping juga ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bersinggungan dengan itu. Beberapa waktu yang lalu Mbak Dian, saya melihat ada sebuah cuitan di X. Mungkin itu semacam opini ya, yang memposting ini bilang bahwa fun fact mengenai sholat jamak untuk kaum muslim. Kalau kalian mau nonton konser itu boleh loh sholatnya di jamak gitu. Oh gitu? Iya itu. Saya udah lama nggak ngeliat X soalnya. Oh ya, kalau Mbak Dian ini mungkin kaum Facebook ya? Enggak ya, bercanda. Enggak, kalau belakangan saya sering liatnya Threadman. Oh iya. Ini yang terbaru ya berarti. Oke. Iya, ini tuh sebenarnya ada isu apa sih mengenai kok anak muda itu ikut konser, nonton konser sampai bisa menjamak sholat. Di satu sisi saya ngelihatnya kayak ada rasa ini ya, bersimpati dan juga wah ini anak muda nonton konser, maksudnya memikirkan hal-hal yang senang duniawi tapi masih juga ingat ukhrawinya. Syukur-syukur mereka masih ingat ibadah ya. Iya, itu saya lihat tuh ada sisi positifnya sih ya dalam konteks dia masih ingat ibadah. Tapi kalau menurut Mbak Dian itu sudah masuk pada ranah apa ya kayak gitu tuh? Apakah udah sampai pada anak muda ini segitunya dalam tanda kutip worship kepada idolnya, tapi juga sambil worship kepada Allah atau gimana? Aduh, ini pertanyaan yang sebenarnya agak berat ya. Ya kalau kita bicara sebelum kita masuk ke situ dulu ya, Mbak Ito, kalau kita bicara worship atau kita mengidolakan atau menghambakan sesuatu, itu kan sebenarnya hal yang secara naluriah sudah dimiliki oleh manusia. Siapapun pasti melakukan itu. Iya. Ya, misalnya Mbak Ito sendiri, ya kita kan di sini kan sebagai muslimah, pasti kan ada sosok yang kita kagumi, kita jadikan teladan misalnya. Ya Nabi Muhammad SAW, atau mungkin orang tua kita itu kan juga kita jadikan teladan. Iya, betul. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman semua para sobat pendengar podcast FISB, ya kalau kita bicara worship dalam artian ibadah, ya tentu saja ibadah itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kalau di dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56 kan Allah berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah atau kata ilah ini kan di sini artinya kan adalah pemilik dari ibadah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah sesembahan. Gitu. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya itu punya kecenderungan untuk mengidolakan sesuatu, senang dengan sesuatu, dan itu bagian dari naluri kita. Ya, fitrah ya. Ya, fitrah. Dan kalau kita bicara fitrah, sebenarnya dari awal kita diciptakan, fitrah kita pun sejatinya itu adalah dari sananya sudah Islam. Oh ya. Ya, mungkin kalau di dalam Quran surah Al-A'raf misalnya, di situ disebutkan bahwa ketika seorang manusia diciptakan dan diambil dari tulang sumsum, kemudian ditanya oleh Allah gitu kan, alastu birabbikum, kata mereka bala syahidna gitu kan. Ketika mereka ditanya, aku ini Rabbmu kan gitu. Nah mereka jawab, ya tentu saja gitu. Ya kami bersaksi bahwa engkau itu adalah Rabb kami gitu. Jadi pada dasarnya ya kita itu kan manusia itu di dunia ini kan kita cuman numpang tinggal doang ya. Dari tempat asal kita itu sudah bersaksi loh. Kita udah bilang sama Allah, kita berjanji bahwa Allah itu adalah sesembahan kita. Allah itu adalah Tuhan kita. Ya intinya apa-apa tuh kita ngikut apa kata Allah lah. Intinya kayak gitu. Tuhan dan satu-satunya. Iya, dan satu-satunya. Nah itu dalil yang naklinya yang menjelaskan bahwa dari dulu itu kita sudah punya fitrah atau naluri untuk beragama gitu ya.
Kemudian ini ada juga di Quran surah Ar-Rum ayat 30. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'aqim wajhaka lidini hanifa, dan hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus. Ya, din yang lurus itu apa? Ya, apa namanya? Allah menyebutkan itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Gitu. Kemudian menurut perkataan ulama juga disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mafturun ala tauhid. Nah, kita itu fitrahnya itu ya punya fitrah tauhid gitu. Nah, tapi kenyataannya kadang-kadang ada yang fitrahnya melenceng. Ya, makanya kan dalam hadis itu kan semua orang tuh kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Iya. Nah, tapi abawahu yang kemudian atau orang tuanya yang kemudian menjadikannya itu apakah dia Yahudi atau Betul. Majusi dan lain sebagainya, atau dengan bahasa lain lingkungannya, Betul. baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita tidak sadar, ya kita kemudian kita merasa bahwa kita paham gitu ya kalau Allah itu ya Tuhan kita, sesembahan kita, tapi pada praktiknya kemudian kita tidak menjadikan ajaran atau agama yang Allah turunkan kepada kita itu sebagai pedoman hidup. Dan kemudian kita menjadikan hal-hal yang lain sebagai pedoman hidup kita dan juga junjungan kita. Iya, gitu betul. Mbak Ito. Jadi fitrah yang seharusnya untuk Allah itu tidak ditempatkan pada tempat yang tepat gitu Iya, ya. betul. Tapi dibelokkan ke arah lain gitu. Dan dalam konteks cerita saya yang di X tadi, saya itu melihat banyak juga orang yang kemudian menghujat sendernya ini gitu, karena kok kamu jadi ini bisa melakukan tawar-menawar terhadap agama, karena kan kalau untuk sholat jamaah itu syaratnya ABCD gitu. Sementara nonton konser itu kan bukan hal yang wajib ya, kita nggak nonton juga nggak apa-apa gitu. Bahkan ada yang sampai keras begitu melihatnya, kok kamu bisa menempatkan idolmu itu sampai harus melakukan sholat jamaah gitu. Apakah idol itu setara dengan Tuhan? Apakah kamu kemudian menuhankan idolmu gitu ya? Itu kan kemudian sampai muncul yang namanya konsep idol worshipping itu tadi ya. Karena juga ada, tidak semuanya, tapi sebagai salah satu penikmat budaya populer juga, saya secara pribadi itu mengamati bahwa anak muda itu merasa mereka sebagai seseorang yang lagi mencari jati diri. Tapi kita juga masih muda kok. Iya sih, betul juga ya. Sedang mencari jati diri, mencari pegangan gitu ya, mencari sandaran, kemudian mencari makna di balik hidup, mengobati luka batin, mencari motivasi gitu ya. Bahkan ada yang sampai mengalami mungkin depresi, gangguan mental dan seterusnya. Mereka merasa semangatnya itu bangkit karena mereka mendengarkan musik dari idol-idol tertentu yang musik-musiknya itu lifting gitu, meningkatkan mood, membuat semangat, bersimpati kepada kesulitan anak muda, bersimpati pada anak muda yang kesepian gitu. Kalau menurut Mbak Ito, kok mereka bisa kemudian menjadikan hiburan itu sebagai pedoman hidup mereka, itu kenapa sih Mbak Ito? Beberapa faktor, salah satu diantaranya ya yang mungkin bisa saya lihat adalah anak-anak muda ini, walaupun gak cuma anak muda ya sebenarnya, tapi memang kebanyakan anak muda ya dari latar belakang itu tadi, mereka belum memiliki pondasi spiritual yang kuat gitu. Jadi masih mencari-cari, dan kebetulan yang ketemu pertama mungkin itu. Gitu. Jadi saya sih berhusnuzon bahwa ini belum bentuk final dari seseorang. Gitu, sehingga saya punya harapan dan keyakinan seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, bahwa anak muda ini fitrahnya ya sebenarnya ya untuk menyembah kepada Allah gitu, dan tidak boleh diduakan kepada bentuk-bentuk yang lain, baik itu makhluk yang lain ataupun benda mati ya. Karena ada juga kan orang-orang dari zaman dulu bahkan yang menyembah berhala gitu. Ya, betul, walaupun betul. Sudah mengakui Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala gitu, tapi masih menyembah berhala gitu. Bahkan katanya kata idol itu artinya berhala ya. Nggak bercanda. Wah, ya ini teman-teman ya. ada podcast yang lain nanti judulnya konspirasi nanti.
konspirasi Wahyudi nanti. Nah, ini ada sebuah surat dari surat Al-Furqan ya, ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Artinya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Gitu. Artinya itu kan mengandung makna bahwa Allah itu menegur orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip menuhankan benda lain atau makhluk lain selain Allah gitu. Apakah kemudian Nabi Muhammad akan menjadi pelindungnya, pemberi syafaatnya? Dari sini kan tersirat, ya tentu saja enggak dong ya, karena emang itu sudah tidak sesuai dengan fitrah, kemudian tidak sesuai dengan perintah dan tujuan hidup manusia itu diciptakan. Begitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin perlu kita luruskan dalam melihat bagaimana mungkin kita sebagai manusia itu punya fitrah untuk mencari hiburan juga ya Mbak Dian. Iya betul. Karena nggak mungkin semua ya. suka hiburan ya. Iya pastilah gitu kan. Kan kita juga harus imbang ya antara beristirahat, beribadah, mencari nafkah, mencari hiburan juga gitu. Kemudian menurut Mbak Dian, kenapa dalam konteks ini di era yang syarat dengan perkembangan informasi, globalisasi yang begitu pesat gitu, saya memahami bahwa pemujaan terhadap idol itu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu ya. Kita juga mengenal figur-figur seperti Marilyn Monroe, Michael Jackson dan seterusnya gitu. Tidak hanya pada segmen idol-idol tertentu ya, seperti misalnya K-pop, tapi juga semua selebritas gitu. Bahkan mungkin figur politik juga loh. Gitu. Kenapa kok ini terasa semakin masif dari waktu ke waktu? Apakah ada kaitannya dengan misalnya saat ini aliran informasi itu semakin cepat atau pandemi kesepian itu semakin parah gitu ya? Kenapa Mbak Dian? Sebenarnya kalau praktik tadi ya mungkin kekaguman yang kemudian jatuhnya kepada mungkin worshipping tadi ya yang berlebihan itu sebenarnya bukan satu hal yang baru. Dari dulu udah ada. Bahkan kan kita melihat Nabi Muhammad misalnya sekalipun itu kan melarang umatnya untuk kemudian melihat Nabi Muhammad itu dengan perspektif yang mengkultuskan. Iya, gitu betul. kan. Ketika kemudian ada turun ayat-ayat di situ kan banyak yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu intinya adalah bashar atau manusia yang sama seperti manusia yang lain. Gitu. Walaupun di satu sisi memang Nabi Muhammad itu turun untuk menjadi uswah atau menjadi teladan bagi kita, gitu kan. Nah, kemudian kita bicara tentang ada beberapa agama ya yang ada di dunia ini yang memang kalau kita lihat itu asalnya itu juga dari tadi kekaguman yang kemudian berlebihan terhadap satu sosok atau figur. Ya, yang mana kemudian itu diikuti oleh banyak orang sehingga kemudian menjadi satu keyakinan tertentu gitu. Jadi sebenarnya udah sesuatu yang dari dulu sudah ada gitu kan. Makanya kan ketika Nabi Muhammad itu berdakwah di kaum Quraisy itu kan mereka kan mengatakan bahwa mereka ngikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu gitu. Dari dulu kayak gitu. Iya, dari dulu kayak gitu kok gitu. Atau ya bahkan udah, apa-apa. ya ini kisah mungkin agak sedikit jauh ya sebelum Nabi Muhammad. Jadi di masa-masa ketika setelah musibah air bah Nabi Nuh alaihissalam itu kan orang-orang itu yang tersisa itu kan pengikutnya Nabi Nuh. Betul. Nah, mereka-mereka yang kemudian mendiami wilayah Babilonia itu karena mereka sudah terlalu fokus kepada urusan duniawi, akhirnya mereka lupa dengan agama mereka tuh apa sih? Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, menariknya adalah walaupun mereka sudah jauh dari ajaran Nabi Nuh, mereka tetap ingin menyembah sesuatu dan akhirnya yang disembah adalah nenek moyang mereka. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tadi mereka sudah jauh dari tuntunan. Kemudian kalau bahasa kita sekarang ya, selain tadi jauh dari tuntunan juga ada pengaruh dari materialisme juga gitu kan. Karena kan ya ketika habis musibah air bah itu kan mereka fokus pada
pembangunan masyarakat, membentuk peradaban kembali, betul, sehingga kemudian akhirnya lupa dengan Tuhan mereka yang sebenarnya itu siapa. Apalagi di masa sekarang. Ya, tadi informasi tentu saja ya, kalau sekarang kan lebih masif penyebarannya. Di masa sekarang apa-apa itu kan serba dikapitalisasi. Iya, betul. Iya kan? Entah itu bisa jadi fisik, ya kecantikan, kegantengan, kepintaran, aktivitas kehidupan sehari-hari bahkan. Iya, aktivitas kehidupan kita sehari-hari, hobi dan yang lain sebagainya, olahraga, semuanya. Sampai ada jogi Strava. Iya. Aduh, kayaknya FYP kita berbeda ya. Oh, beda ya. FYP-nya Mbak Dian isinya dakwah-dakwah kayaknya. Enggak sih, ini isinya tentang toddler gitu. Oh, okay. Sudah beda generasi ini ya dengan teman-teman semua. Iya, jadi ada pengaruh kapitalisasi. Iya, ada pengaruh berarti kapitalisasi. Industri hiburan itu juga sangat berperan di sini. Iya, dan ini hal yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada satu hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu kelak umat Islam itu banyak banget, tapi mereka tuh sangat-sangat rapuh. Padahal banyak itu sebanyak buih-buih di lautan. Oh ya. Nah, mereka rapuh, bahkan orang-orang itu memperebutkan umat muslim, memperebutkan untuk apa? Untuk dipengaruhi. Nah, sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok bisa umat Islam jadi kayak gitu di akhir zaman? Padahal mereka itu banyak jumlahnya. Kata Rasul apa? Karena mereka terkena yang namanya wahan. Ya, wahan itu artinya adalah hubud dunya wa karahiyatul mawat. Atau kalau bahasa kita sebenarnya ya materialisme tadi gitu kan, menempatkan akhirat itu tuh belakangan, tapi yang dunianya duluan. Pencapaian gitu. duniawi ya. Iya. Oke. Jadi itu kalau menurut saya ya. Iya. Saya juga bisa melihat ya Mbak Dian dari fenomena ini, sebenarnya anak muda itu dibanjiri dengan berbagai macam realitas gitu ya. Sementara dirinya sendiri secara internal dia juga sedang ingin mencari sesuatu, begitu. Dan dalam konteks ini mereka yang kita kembali pada pernyataan awal tadi sedang mencari sesuatu terbelokkan dan dilalah kersane Allah. Kok ketemunya itu, gitu. Dan saya sendiri juga pernah melakukan beberapa kali penelitian, pembahasan mengenai bagaimana sih kok pemuda-pemuda atau penggemar, penikmat budaya populer itu masih terus memuja, terus mengidolakan idol mereka, selebriti mereka, padahal sudah dalam konteks tertentu melewati atau melanggar norma-norma tertentu. Misalnya nih ada tetap beberapa beberapa artis yang mendukung produk Zionisme atau secara terang-terangan itu kemudian membela Israel gitu. Dan sebagai umat Muslim kan kita melihat ini Israel melakukan genosida ya tentunya. Saya secara pribadi pun juga melakukan boikot itu karena saya pernah mengikuti artis X gitu ya, karena dia secara terang-terangan membela Zionisme dan Israel, ya saya tidak mengkonsumsi kembali produk mereka gitu karena tidak sesuai dengan nilai saya gitu. Tapi kan setiap orang punya nilai yang berbeda pula ya tentunya. Tapi dalam fase yang ekstrim pun, ketika seorang idol ini bahkan sudah dijerat sebuah pasal, misalnya melakukan pelanggaran kriminal gitu ya, melakukan pelecehan seksual gitu ya, kekerasan gitu, masih banyak juga yang memujanya begitu. Saya pengen nanya ke orang-orang yang memuja itu, emang kalau mereka bela mati-matian itu nanti di akhirat kamu dibantuin apa gitu? Nah itu mungkin dapat ini tanda tangan paling depan. Oh gitu. Mungkin ya, nggak tahu sih. Ya, ini kita melihat sebagai sesuatu yang cukup memprihatinkan juga ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai generasi Muslim di akhir zaman yang seperti buih di lautan disampaikan Mbak Dian tadi, kemudian seperti ada prioritas yang terbalik gitu. Kan kayak YOLO gitu loh. Oh iya. You only live once. Ya makanya dunianya dulu lah. Ya seneng-senengnya dulu. Ini muda, foya-foya, tua kaya raya, mati, masuk nggak tahu. Tidak saya teruskan. Aduh, kalau kata orang sih mati masuk surga. Ya amin, insya Allah kalau memikirkan akhiratnya juga loh. Aduh. Iya, Mbak Dian. Jadi
kalau dengan konteks yang seperti ini, kita harus bersikap seperti apa ya Mbak Dian? Gimana ya? Di satu sisi sebenarnya kita harus memahami apa yang terjadi itu dari berbagai perspektif. Yang mana ini sebenarnya bukan hanya semata-mata karena mereka tadi mungkin yang tadi sedang dalam masa pencarian dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu wajar ya terjadi di masa atau fase-fase di usia mereka kan. Tapi di sisi lain juga ada faktor eksternal. Ya memang kebetulan anak-anak muda yang mereka tuh masih dalam masa pencarian jati diri, butuh pegangan, itu menjadi target bagi mereka-mereka yang memang memproduksi produk-produk yang kiranya ya bisa menjadi hiburan bagi mereka gitu. Jadi ya balik lagi tadi karena ada apa namanya tadi pemikiran tadi ya yang materialisme, kemudian kapitalis, yang mana kemudian menjadikan apa namanya anak-anak muda itu ya sebagai target dari pasar mereka, sehingga kemudian apa yang tawarkan kepada mereka sejatinya adalah tadi hal-hal yang mungkin seolah-olah nampak sebagai jalan keluar bagi mereka atau nampak sebagai sebuah hal yang apa ya istilahnya ya membawa kebahagiaan bagi mereka, tapi sesungguhnya itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Itu hanya ya apa namanya dopamin yang ya udah sebentar aja habis itu hilang gitu loh. Dan happiness itu nggak sama dengan bahagia. Ya orang senang itu tidak sama dengan bahagia. Karena kan kalau dalam Al-Quran itu kan orang yang bahagia itu kan di hatinya selalu tenang ya. Tidak ada kesedihan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun gitu kan kalau kata Allah di dalam Al-Quran. Tapi kan realitanya adalah ketika mereka itu melakukan tadi hal-hal yang menyenangkan ya, tadi saya koreksi ya, kesenangan tidak sama dengan kebahagiaan. Nah, mereka mungkin happy aja, tapi setelah mereka happy kemudian mereka beraktivitas lagi-lagi kosong dong gitu kan. Jadi kayak ngerasa hampa sehingga kemudian ya semakin butuh dopamin yang baru gitu loh untuk mereka gitu. Kalau saya lihatnya sih seperti itu. Jadi antara apa ya istilahnya ya, mungkin kalau kita meminjam istilah di ekonomi antara demand kondisi pasar dengan ya mereka yang pelakunya itu supply-nya itu juga ketemu gitu. Ya, dan ini tidak hanya berkaitan dengan pop culture saja dalam artian yang mungkin di industri musik ya, tapi kan yang lain-lain juga ya ada. Entah itu makanan kah, fashion kah, film kah. Iya, sama semuanya. Pasti motivasinya itu. Iya, dan kita perlu berhati-hati ketika ada unsur kapitalisasi itu tadi. Kita menjadi konsumen aja, jadi objek aja. Gitu. Kita cara pikir kita, cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap produk gitu ya, itu ditentukan oleh algoritma yang muncul di medsos kita. Saya dan Mbak Dian aja pandangannya bisa berbeda karena algoritmanya berbeda. Gitu. Tapi satu hal penting sebelum kita akhiri Mbak Dian. Jadi kalau nonton konser sholat di jama itu boleh apa enggak? Atau di qashar? Ini penting banget ini ya. Siapa tahu nanti para penonton nih memerlukan pedoman gitu ya. Yang aman dunia akhirat. Iya, malah jadi pembahasan fikih praktis ini ya. Jadi ada dua ya, ada sholat yang di qashar ataupun yang di jama. Nah, sholat qashar ini sebenarnya dalilnya jelas Mbak Ito. Ini ada di Quran surah An-Nisa ya. Allah berfirman, apabila kita berjalan di muka bumi ya, itu boleh ya, la junah alaikum antaksuru minas sholah, itu boleh kita tuh memperpendek atau mengqashar sholah gitu kan, atau bisa jadi alasannya karena ada ketakutan ya. Kalau konteks di ayat ini disebutkan ketakutan dalam menghadapi orang-orang kafir misalnya ya, dalam kondisi perang, kondisi kritis gitu ya. Jadi memang dua kondisi nih, entah dalam kondisi safar atau dalam kondisi ada kesulitan tadi ya, apakah itu hal yang membuat kita ketakutan atau mungkin ada udzur atau seringkali disebut juga sebagai masyaqqah ya. Jadi ada satu kaidah ya dalam fikih, al masyaqqah tajlibut taisir gitu. Jadi adanya kesulitan itu menjadikan adanya kemudahan. Nah, jadi qashar ini seringkali disebutkan oleh para ulama ini sebagai
sodakoh yang Allah kasih ke kita. Ya. Ya, termasuk juga misalnya kalau kita ketiduran belum sholat, begitu ingat kemudian kita langsung susul ya, atau mungkin kita lupa gitu kan. Kalau dalam hadis kan rufi'al qalam an salasah, Allah mengangkat pena atau tidak menghisap itu kan kalau ada 3 kondisi kan, termasuk kalau tidur, lupa itu kan. Nah itu. Jadi alasannya ini ya. Kemudian yang kedua adalah jamak. Nah kalau jamak ini dikaitkan biasanya dengan adanya udzur. Apa aja udzurnya? Nah hanya saja berkaitan dengan udzur ini, memang ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak selalu sholat jamak itu dikarenakan ada kesulitan tertentu. Ya. Dalam satu riwayat pernah ada diriwayatkan ini ya dari Ibnu Abbas ya. Jadi satu kali Ibnu Abbas ini sedang memberikan khutbah kepada orang-orang Muslim pada saat itu, dan itu sudah masuk ke sholat. Ya, udah harus masuk ke sholat Isya. Nah, kemudian ditegur tuh sama sahabat-sahabat yang lain, sholat. Padahal kan Ibnu Abbas ini kan lagi ngajar gitu kan. Nanti bisa-bisa di kelas kita digituin Mbak. Iya, bisa jadi ya. Udah cepetan gitu. Ya, duhur gitu. Tapi kan kita duhur nggak selesai kan biasanya. Asar. Nah, sholat. Nah, akhirnya digituin tuh 2 kali gitu kan. Sampai akhirnya Ibnu Abbas tuh bertanya, emangnya kamu lebih paham sunnah daripada saya? Wow. Nah, karena kan Ibnu Abbas ini kan satu sepupu Nabi, ya walaupun usianya jauh lebih muda ya, tapi kan beliau ini dari masa kecilnya itu kan udah menyaksikan Nabi itu kayak gimana. Bahkan kan termasuk salah satu dari mufassir juga gitu, seorang alim lah istilahnya. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, boleh kok dijamak gitu. Nah, kemudian hal ini dikonfirmasi oleh para sahabat. Nanyalah ke Abu Hurairah, apa benar Nabi kadang-kadang tuh kayak gini ya gitu. Nah, dan katanya iya Nabi kadang-kadang kayak gitu, benar ya. Abu Hurairah ini kan juga banyak meriwayatkan hadis kan. Nah itu. Tapi ada juga hadis lain ya yang diriwayatkan dari Abu Salamah, yang mana nanti ketika diruntut juga ternyata salah satu perawinya itu juga ada Ibnu Abbas juga ya, dan nyambung ke Rasulullah. Di situ Abu Salamah mengatakan bahwa ya orang yang jamak tanpa kemudian ada udzur tertentu itu masuk dalam salah satu dari dosa besar gitu. Waduh. Nah, terus gimana ya, ini? min kabair gitu ya sebutannya. Nah gitu. Jadi intinya menyimpulkan bahwa oke, mungkin bukan udzur tapi bisa jadi ada hajah atau kepentingan. Misalnya kan ada orang yang sakit, sebenarnya dia bisa aja tuh sholat yang ya sesuai dengan waktunya. Tapi kan mungkin kalau harus bangun kemudian kayak wudu, belum lagi airnya dingin, itu kan nanti kan jadi kesulitan gitu. Ya udah kemudian dijamak. Tapi tentu saja jamaknya sesuai dengan kaidah ya, yang memang pasangannya sholat yang dijamak gitu. Nah, jadi ada yang menyimpulkan seperti itu gitu. Dan Rasulullah pun ketika tadi ya hadis yang sebelumnya mengatakan bahwa Rasulullah kadang-kadang itu menjamak sholatnya, itu kok ditanya alasannya kenapa? Biar umatku nggak kesulitan. Sebaik itu loh Rasulullah. Masa iya Rasulullah mengajarkan kita seperti itu biar kita nggak kesulitan, tapi kita pakai untuk alasan-alasan yang mohon maaf ya alasan yang bukan ukhrawi mungkin ya gitu loh. Kalau yang tadi Ibnu Abbas itu kan karena lagi kajian gitu menuntut kan, ilmu ya, menuntut ilmu, jadi kayak ada manfaat yang bisa didapatkan di situ gitu. Betul. Nah kalau aktivitas yang kita lakukan ini apa gitu, ibarat misalnya kita lagi nonton film tuh, terus kita ya udah karena lagi nonton film kan ya udah kita tunda gitu kan, karena mungkin nonton filmnya di bioskop sekalian aja gitu. Nonton film itu kan urgensinya apa gitu. Ya tadi kaitannya dengan qasar juga ya, sedikit untuk menyampaikan mungkin yang belum saya sebutkan. Qasar kan tadi kan karena safar. Safar pun juga ulama ya, misalnya kalau Mbak Ito tahu kitab yang biasanya dipakai kawan-kawan kita yang belajar di madrasah-madrasah yang bermadhab
Syafi'iyah, ya itu kan Safinatun Najah ya. Ini kan fikih praktisnya versi Imam Syafi'i. Itu disebutkan bahwa safar yang dibolehkan untuk menjadi alasan qasar itu adalah juga safar yang mubah. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, safar yang mubah itu apa? Berdagang, berbisnis gitu. Menuntut ilmu ya, atau bahkan safar-safar yang wajib apalagi. Kalau rekreasi mubah nggak? Ya mubah sih. Rekreasi masuk mubah. Jadi bersantai-santai tamattu itu boleh. Itu disebutkan sambil tafakur ya. Iya, jadi rekreasi itu boleh-boleh aja. Nah, coba kita pikirkan sekali lagi, apa yang terjadi ketika konser? Apakah rekreasinya itu hanya sekedar refreshing? Ya, tidak sedikit kemudian ya mohon maaf. Ini sebenarnya nggak hanya berkaitan dengan K-pop aja ya, tapi kan yang terjadi kan kayak bercampur baur. Betul. Belum lagi yang mohon maaf melibatkan minuman keras, itu kan juga ada gitu kan. Iya. Ya, banyak mudorotnya ya. Iya, banyak mudorotnya gitu. Oke, makasih Mbak Dian, obrolannya sangat daging banget ini, dan juga para penonton yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tonton juga episode-episode dakwah menarik dan kekinian di podcast FISB UII. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya, dan semoga apa yang kita obrolin hari ini nggak cuma yeping aja ya, tapi juga membawa kebermanfaatan, keberkahan, dan juga mungkin pencerahan untuk langkah-langkah kita ke depan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.